sebagian dari jemaah yang tahun lalu. Oh ya, ini ada, saya lihat ada Ibu Adel, ada Pak Aryo, ya Pak Bayu, ada Ibu Tuti, ya. Nah, ini barangkali buat mereka saya sedikit perlu sampaikan bahwa yang saya sampaikan ini adalah lanjutan dari tafsir surat Maryam. Kita tadi membahas dari ayat ke-80 ke-76 ya sampai dengan ayat ke-80, 81 82 disinggung sedikit. Itu adalah tentang penggambaran orang-orang kafir musyrik yang tidak percaya kepada hari kiamat. Jadi bedanya dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani, memang orang-orang Mekah adalah orang yang tidak percaya tentang hari kiamat. Tapi tidak percayanya itu dengan penuh kesombongan, ya. Bahkan menghina orang-orang beriman seperti cerita tadi, ya, Al-As bin Wa'il yang begitu sombongnya, sehingga akhirnya nanti akan dia rasakan sendiri bahwa di akhirat nanti apa yang dia yakini itu adalah tidak benar. Dia tidak mendapati seperti yang dia sangkakan bahwa akan dikumpulkan dengan hartanya kembali, dengan anak-anaknya kembali, dan orang mau bayar utang pun udah nggak usah dibayar juga apa-apa, kok saya tidak semuanya nanti. Nah, itu di akhirat akan ada semua yang dimilikinya. Nah, itu seperti itu, ya. Meskipun surat Maryam ini sebetulnya kalau dilihat dari awal itu adalah surat yang membahas tentang sesuatu yang buat kita orang beriman, ketika kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan semakin yakin dengan pertolongannya, bahwa ketika kita bertumpu berpengharapan kepadanya saja dalam kehidupan ini, maka tidak ada sesuatu yang mustahil dalam hidup. Awali dengan kisah Nabi Zakaria yang sudah usia lanjut, tidak punya anak, lalu akhirnya Allah karuniakan putra yang bernama Yahya, dan ternyata itu adalah sebuah pembuktian awal, ya, daripada hal yang di sisi Allah tidak ada yang mustahil bagi hamba Allah yang beriman, yang bersandar hidup kepadanya. Ternyata setelah itu Allah dia memunculkan sebuah kisah yang lebih istimewa lagi, yaitu kemunculan atau kelahiran Nabi Isa alaihissalam yang bisa terlahir tanpa seorang ayah, tanpa seorang bapak. Jadi seorang wanita yang bahkan tidak pernah melacur, tidak pernah tersentuh oleh laki-laki sekalipun, ya, hidupnya karena selama itu hanya di mihrab tempat ibadahnya. Nah, ternyata dia melahirkan seorang anak. Nah, ini untuk menggambarkan bagi Allah tidak ada yang mustahil. Nah, tapi hal-hal seperti ini, ayat Maryam yang berikut ini adalah menggambarkan para nabi dan sikap orang kafir Quraisy yang ternyata sudah seperti itu kekuatan dan kuasa Allah, mereka tetap tidak beriman terhadap hari kiamat, bahkan mengejek hari kiamat itu seolah-olah adalah hari yang mereka kuasai, karena mereka masih bisa memiliki semua yang mereka miliki ketika mereka miliki itu di dunia. Ya kan, kalau kita lihat dari ayat-ayat sebelumnya, ayat 66 itu orang kafir mengatakan wa yaqulul insanu a idza ma mittu la sawfa ukhraju hayya, apakah kami nanti kalau sudah mati kami akan dibangkitkan lagi hidup sudah mati ini. Nah, hal-hal seperti inilah yang sedang dibahas dalam ayat lanjutan ini surat Maryam, bahwa orang-orang kafir tidak percaya itu. Khususnya orang kafir Quraisy di Mekah waktu itu, di Mekah, dan surat ini adalah surat Makkiyah, surat yang turun di Mekah. Nabi masih berada di Mekah, ya, dan saat itu menghadapi orang-orang kafir Quraisy yang nggak percaya adanya kehidupan setelah kematian. Ya, mungkin gambaran sebelumnya juga kita bahas surat Al-Fatir itu, terutama juga mengenai kekuasaan Allah yang menciptakan sesuatu juga tanpa prototipe. Ya. Jadi memang membangun dari sisi memang tauhidkan Allah. Dan pada seperti ini, pada ini agak lama tadi Pak Rusdi, memang saya berpikir padahal mereka juga keturunan Nabi Ismail ya Pak ya. Jadi memang masih tetap menyembah Allah tapi ada tambahan gitu. Iya, betul. Saya mereka juga tawaf juga cara yang memang beda gitu. Iya, makanya kan disebutnya mereka kaum musyrikin. Innal ladzina kafaru, sebenarnya orang-orang kafir itu min ahlil kitab, dari kalangan ahli kitab, yaitu Bani Israel, Yahudi dan Nasrani,
wal musyrikin, dan orang-orang musyrik. Yang kedua-duanya sebetulnya keturunan Nabi Ibrahim. Orang musyrik dari garis keturunan Nabi Ismail alaihissalam, orang Yahudi Nasrani dari keturunan Nabi Ishak alaihissalam. Ya, itu sebetulnya semuanya adalah keturunan yang bersaudara. Ya, itu tadinya satu sama lain. Dan kita justrulah kitalah yang mewarisi, kita menjadi keturunan Nabi Ismail dan Nabi Ishak secara ideologis, ya, artinya secara keyakinan kitalah keturunan mereka. Sedangkan mereka orang kafir Quraisy Mekah dan orang Yahudi Nasrani itu adalah keturunan Nabi Ibrahim itu secara biologis, ya, secara darah. Itu mereka keturunannya, tapi mereka bukan keturunan secara millah. Ya, kita adalah orang yang keturunan mereka, Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Ismail, yang secara keturunan keyakinan. Saya kira itu. Apa itu juga mungkin kalau kita mengingat di surat Al-Fajr yang lebih awal, Pak, apa yang sikap ini karena timbul karena keraguan juga ya, Pak, ya, karena mereka punya sikap diantaranya adalah mereka meragukan bahwa kalau Allah itu, kalau kita dapat rezeki, Allah sayang sama kita, tapi kalau kemudian kita dapat kesusahan, kita Allah nggak sayang sama kita gitu lah. Apa itu juga menjadi kunci mereka sampai sedemikian musyriknya? Begini, jadi sebetulnya kedurhakaan orang-orang kafir Quraisy itu lebih disebabkan karena masa yang panjang, ya, mereka tidak tersentuh kepada nilai-nilai kenabian lagi. Ya. Itu antara Nabi Isa alaihissalam dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diutus, itu berlalu masa yang cukup panjang, hampir 500 tahun. Ya. Nah, orang kafir Quraisy itu tidak hidup dekat dengan kaum Bani Israel yang hidupnya di Syam. Justru orang Bani Israel itulah yang datang ke Mekah, datang ke Madinah. Ya. Mereka awalnya ingin tinggal di Mekah, tapi karena di Mekah kering gersang, tidak ada tanda-tanda kehidupan yang layak bagi mereka, mereka lebih senang tinggal di Madinah. Maka mereka tinggallah Yahudi Nasrani itu di Madinah. Itu pun tujuannya orang-orang Bani Israel, Yahudi dan Nasrani tinggal di Madinah, karena beranggapan akan turun nanti Nabi terakhir di Jazirah Arab, maka mereka berharap dari anak keturunan mereka lah yang menjadi Nabi terakhir itu. Makanya mereka tinggalnya di Jazirah Arab, tinggalnya di Madinah dan di Mekah. Walaupun akhirnya di Mekah tidak ada. Karena waktu di Mekah hanya 1-2, ya, tidak ada orang Yahudi Nasrani yang berkelompok yang seperti di di Madinah, ya, mereka ada Bani Quraiza, Bani Nadir, ya, Bani Kainuga, itu sampai ada 3 kabilah itu di Madinah, ya. Sedangkan di Mekah itu nggak ada. Itu begitu. Nah, mereka selama ini hidupnya sudah terbiasa merasakan kesejahteraan, kemakmuran tanpa istilahnya beribadah kepada Tuhan yang benar. Jadi akhirnya mereka merasa semua ini adalah diperoleh oleh hasil jeripaya mereka sendiri. Punya keyakinan hidup seperti itu. Kalau mereka sukses, ada sukses kan mereka sendiri. Nah, itu pun kalau dibantu dengan keyakinan agama seperti warisan nenek moyang mereka, yaitu menyembah patung berhala. Nah, dengan menyembah patung berhala inilah kesejahteraan mereka menjadi lebih bisa mereka mudah peroleh. Nah, dari situlah mereka menjadi orang yang nggak mudah percaya kepada hari kiamat, nggak mudah lagi percaya kepada Tuhan Allah saja, karena dengan menyembah patung berhala itulah mereka sukses. Mereka sejahtera hidupnya itu karena itu. Itulah makanya mereka disebut kaum musyrikin. Jadi di Mekah itu disebutnya mereka adalah kaum musyrikin, bukan mulhidin. Ya. Kalau mulhidin itu orang yang tidak bertuhan. Nah, itu beda. Kalau mereka adalah justru orang yang bertuhan Allah, tapi di samping beribadah kepada Allah, mereka juga menyembah kepada berhala-berhala. Makanya dalam surat Az-Zumar itu dikatakan penyebab mereka beribadah kepada selain Allah itu adalah ma na'buduhum
illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tidak menyembah patung-patung berhala-berhala itu semua, melainkan adalah karena tujuannya adalah agar kami bisa lebih dekat lagi kepada Allah. Jadi tujuan mereka adalah ingin lebih dekat lagi kepada Allah, tapi dengan cara yang salah, yaitu menyembah patung berhala. Makanya Nabi kita Muhammad datang, kalau ingin dekat kepada Allah, jalankan syariatnya, jalankan petunjuknya, ya ikuti apa yang Allah pesankan di dalam kitabnya, maka itulah cara kita dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi mereka sudah terbiasa dengan kebiasaan hidupnya, dan itu yang lebih kuncinya adalah mereka merasa sudah bisa hidup nyaman, sejahtera, ya. Itu karena sebab mereka beribadah kepada patung-patung berhala itu, ya, menyembah berhala itu begitu. Demikian kira-kira barangkali Pak. Sudah, Allahu a'lam bishawab. Izinkan saya mengucapkan astaudiukumullah alladzi la tabi'u wada'iyah. Ya. Apa yang nanti saya karena akan berangkat haji ini, kita berpisah, ya. Tapi perpisahan ini ada perpisahan yang tidak sia-sia, karena Allah selalunya akan memberikan, kalau orang beriman berpisah itu nanti satu sama lain akan mendapatkan masing-masing nilai ketakwaannya sendiri, yang di tanah air, yang di pergi haji. Ya, makanya orang dalam ibadah haji ini, boleh saya tambahkan sedikit, ya, yang berhaji ini, bagi kita yang berhaji, maka amal haji itulah amal terbaik mereka. Bagi kita yang tidak berhaji, kita berada di bulan, namanya ini bulan Ashhurul Hurum, dari bulan-bulan yang disucikan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan satu lagi sebetulnya bulan Rajab, ya, terpisah sendiri. Nah, karena berada di bulan-bulan yang diharamkan Allah terjadi yang pertempuran, peperangan ini, buat kita yang tidak berhaji ini adalah melakukan amal terbaik lagi yang lain. Nah, amalan terbaik bagi orang yang tidak berhaji itu adalah dia berpuasa, berkurban, ya, dan dia berumroh sebetulnya. Jadi karena Nabi itu kalau umroh selalu di bulan Dzulqa'dah sebetulnya. Tapi karena ini sudah aturan pemerintah, kita justru tidak bisa umroh pada bulan Dzulqa'dah. Karena orang yang masuk ke Mekah sekarang ini adalah yang mereka datang dengan visa haji. Amal terbaik di bulan Dzulqa'dah ini adalah umroh, puasa, dan persiapan untuk berkurban. Jadi nanti begitu, walaupun kurban sendiri nanti masuk pada bulan Dzulhijjah, begitu. Ini masih nyambung.